Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutakabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita kembali lagi belajar pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Tema 3, subtema 1 tentang makanan dan kesehatan. Setelah mempelajari materi hari ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan zat-zat yang terkandung dalam makanan beserta fungsinya bagi tubuh. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, teman-teman juga diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal, memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Yang kedua, membiasakan diri berzikir atau mengingat Allah. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Yang keempat, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Dan yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan ayat yang akan saya sampaikan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk makan makanan yang halal, yaitu makanan yang dibeli dengan uang yang halal dan makanan yang mengandung bahan-bahan makanan yang halal. Kemudian Allah juga menyuruh kita untuk makan makanan yang baik, yaitu makanan yang sehat dan bergizi. Pelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan ayat yang sudah saya jelaskan. Hari ini kita akan belajar makanan dan kesehatan. Aku paling males deh kalau disuruh bunda sarapan. Tapi kata bundaku, sarapan itu penting. Karena ketika kita sarapan, kita akan makan makanan yang mengandung nutrisi. Nutrisi itu di dalam tubuh kita nanti akan diubah menjadi energi. Sehingga kita bisa belajar beraktivitas dengan Tadi dijelaskan bahwa makanan itu mengandung namanya nutrisi. Nutrisi itu apa sih? Nutrisi adalah zat-zat dalam makanan yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nutrisi ini terbagi atas 2 jenis. Ada namanya makronutrisi. Makro artinya besar. Berarti makronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Kemudian ada mikronutrisi. Mikro artinya kecil. Berarti mikronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil. Makronutrisi contohnya ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrisi contohnya ada vitamin, mineral, dan air. Ayo kita pelajari selengkapnya. Zat makanan pertama yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat biasa dijumpai pada makanan-makanan pokok, contohnya nasi, gandum, roti, kentang, dan makanan-makanan yang bersifat manis, contohnya buah-buahan. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama
Sehingga jika kita tidak makan karbohidrat saja dalam sehari, kita akan merasa lemas dan kekurangan energi. Contohnya, kita tidak makan nasi dalam sehari, pasti terasa lemas. Namun, kita juga tidak boleh makan karbohidrat ini secara berlebih-lebihan, karena nanti bisa menyebabkan namanya obesitas ataupun kegemukan. Sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 31 dikatakan bahwa makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, kita akan membahas namanya protein. Protein ini adalah zat makanan yang biasa ditemukan pada makanan-makanan seperti daging, ikan, protein, kacang-kacangan, dan susu. Oh iya, aku lupa. Protein ini ada dua jenisnya, ada protein hewani sama protein nabati. Protein hewani adalah protein yang dihasilkan oleh hewan. Contohnya daging, ikan, kemudian susu. Sedangkan protein nabati adalah protein yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan. Di dalam tubuh kita, protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh, yaitu dia akan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Contohnya ada sel tubuh kita yang sudah tua dan dia rusak, maka akan digantikan oleh sel-sel yang baru karena ada si protein. Selain itu, dia juga sebagai sumber energi. Yang ketiga adalah lemak. Lemak adalah zat makanan yang biasanya dijumpai pada makanan seperti daging, telur, keju, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Sama seperti protein, lemak juga ada dua jenisnya, ada lemak hewani sama lemak nabati. Lemak hewani yaitu lemak yang berasal dari hewan, contohnya adalah daging. Sedangkan lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, contohnya alpukat, kacang-kacangan. Lemak di dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi. Selanjutnya kita akan membahas vitamin. Walaupun vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil, tapi kalau kita kekurangan vitamin, kita bisa mengalami beberapa penyakit. Maka dari itu, kita harus tetap mencukupi kebutuhan vitamin untuk tubuh kita. Oh ya teman-teman, vitamin ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Biasanya ditemukan pada buah-buahan dan sayur. Contohnya ada wortel, brokoli, paprika, dan lain-lain. Ayo teman-teman, siapa yang suka jus wortel? Ya, jus wortel itu sangat-sangat berguna untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang kedua, vitamin B. Fungsinya untuk memelihara fungsi kerja organ-organ tubuh kita, contohnya organ pencernaan. Vitamin B ini biasanya ditemukan pada makanan seperti ikan, daging, susu, kacang-kacangan, buah tomat, dan keju. Ayo, siapa teman-teman yang suka keju? Aku suka banget keju, makanya warnaku seperti keju. Yang ketiga, ada vitamin C. Vitamin C berfungsi menjaga kesehatan gigi dan gusi. Vitamin C biasa ditemukan pada buah-buahan seperti pisang, jeruk, apel, kiwi, dan juga sayur-sayuran seperti selada dan cabai. C. Yang keempat, ada vitamin D. Vitamin D fungsinya untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Vitamin D biasa ditemukan pada susu, keju, mentega, jamur, telur, dan kacang-kacangan.
Yang kelima ada vitamin E, berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit kita. Biasanya ditemukan vitamin E ini pada kacang-kacangan, contohnya kacang almond, buah-buahan, minyak zaitun, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keenam, ada namanya vitamin K. Fungsinya untuk mempercepat penyembuhan luka. Teman-teman pasti pernah kan jatuh, kemudian berdarah. Setelah beberapa menit kemudian, darah akan berhenti di bagian tempat yang luka. Dan setelah beberapa hari, lukanya juga akan mengering. Hal ini bisa terjadi karena ada namanya vitamin K, yang fungsinya untuk mempercepat penyembuhan luka. Vitamin K biasanya ditemukan pada sayur-sayuran seperti brokoli, selada, dan kemudian buah-buahan seperti alpukat. Yang kelima, kita akan membahas namanya mineral. Oi teman-teman, kalau bingung, aku ini ubur-ubur ya, tapi warnaku hitam, makanya aku agak sedikit aneh ya kan? Mineral ini banyak sekali jenisnya, tapi aku hanya menjelaskan 3 ya. Walaupun mineral ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil, tapi kalau kekurangan mineral, kita bisa mengalami beberapa penyakit. Yang pertama, kita akan membahas namanya kalsium. Ayo teman-teman, di mana kira-kira pernah mendengar kata kalsium? Ya, benar sekali, pada iklan susu. Karena susu itu mengandung kalsium. Kalau mau jadi pilot, harus siap-siap. Second pilot, check pressure. Oke. Captain Rio, check power. Oke. Anak-anak mainnya selesai. Butuh tinggi untuk gapai cita-cita selangit. Minum Hilo School setiap hari. Kaya kalsium, rendah lemak. Hilo School, tumbuh tuh ke atas, nggak samping. Selain susu juga ada mentega, keju, dan kacang-kacangan. Kalsium berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang kita. Ada namanya fosfor. Fosfor ini juga fungsinya untuk menjaga kesehatan tulang. Biasanya ditemukan pada daging, ikan, udang, dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir, mineralnya ada namanya zat besi. Itu di gambarnya tulisannya iron. Iron itu bahasa Inggris artinya besi ya, bukan Iron Man. Jadi zat besi ini berfungsi untuk mengikat oksigen dalam darah. Teman-teman pasti penasaran kan, ketika belajar sistem pernapasan, bagaimana kira-kira darah itu membawa oksigen? Ya, karena ada namanya zat besi. Zat besi ini di dalam darah akan mengikat oksigen, sehingga oksigen bisa dibawa kemana-mana, ke seluruh tubuh. Oh ya teman-teman, bahan makanan yang mengandung besi contohnya ada kacang-kacangan, brokoli, dan jamur, dan lain-lain. Yang terakhir kita akan membahas air. Teman-teman pasti sering kan diingatkan bundanya untuk minum air. Habiskan airnya, jangan disisakan. Kenapa ya kira-kira? Karena air itu memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Yang pertama, untuk menjaga suhu tubuh. Teman-teman pasti pernah kan mengalami demam. Ayo, apa yang disuruh bundanya ketika demam? Banyak-banyak minum air putih. Hal ini dilakukan agar suhu tubuh kita menjadi seimbang. Yang kedua, fungsi air untuk memperlancar pencernaan. Yang ketiga, untuk melarutkan zat-zat gizi. Yang keempat, membantu fungsi kerja tubuh kita. Dan yang kelima, memelihara kulit. Ayo teman-teman, yang kurang-kurang minum air putih nanti kulitnya bisa kering. Maka dari itu banyak-banyaklah minum air putih. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yang pertama,
Nutrisi adalah zat-zat dalam makanan yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, nutrisi dibutuhkan tubuh manusia ada dua jenis, yaitu makronutrisi, nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, yaitu karbohidrat, protein dan lemak, dan mikronutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, yaitu contohnya ada vitamin, mineral, dan air. Halo teman-teman, kenapa aku bisa di darat? Aku kan tinggalnya di laut. Ya udah deh, aku cepat-cepat menjelaskan tugas hari ini. Tugas hari ini, teman-teman, membuat video penjelasan makanan atau minuman di rumah yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Teman-teman boleh pilih satu-satu saja ya. Contohnya, makanan yang mengandung karbohidrat 1, makanan yang mengandung protein 1, makanan yang mengandung lemak 1, yang mengandung vitamin 1, mineral 1, dan juga air. Oke teman-teman, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh teman-temanku dapat dipahami ya. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan disambung doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.